Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J menyisakan pertanyaan. Pasalnya, ada beberapa perbedaan antara keterangan yang diberikan para tersangka saat pemeriksaan dengan adegan yang diperagakan pada saat rekonstruksi. Di antaranya adalah perbedaan pada detik-detik setelah tewasnya Brigadir J. Dalam adegan ini, mantan Kadif Propam Ferdi Sambo juga menolak memeragakan adegan tersebut dan digantikan dengan peran pengganti. Rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Rekonstruksi dilakukan dalam 78 adegan yang dibagi menjadi 3 sesi dengan menghadirkan 5 tersangka. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang, digelar di kediaman Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Ferdi Sambo. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Reka adegan sesi kedua dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo. 35 reka adegan dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo ini. Sementara di sesi ketiga, rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo ini. 3 sesi adegan tersebut diharapkan bisa membongkar kematian Brigadir Joshua yang selama ini menjadi misteri. Penyidik Bareskrim Polri mengabulkan permintaan Putri Chandrawati untuk tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan. Kondisi kesehatan menjadi alasan belum ditahannya Putri meski sudah diperiksa sebagai tersangka sebanyak 2 kali. Meski Mabes Polri telah menegaskan tidak memberi keistimewaan kepada tersangka Putri Chandrawati saat pemeriksaan, namun ia lagi-lagi menghindari awak media. Untuk kedua kalinya, Putri luput dari pantauan wartawan setelah secara diam-diam masuk ke gedung Bareskrim tanpa diketahui kedatangannya. Pemeriksaan menggunakan teknik konfrontir, yaitu mempertemukan Putri Chandrawati bersama 3 tersangka lainnya, yaitu Baradae, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan 1 saksi ART bernama Susi. Putri menjalani 11 jam pemeriksaan dengan 23 pertanyaan, antara lain terkait pertanyaan mengenai peristiwa mulai dari perencanaan pembunuhan hingga kejadian di hari pembunuhan yang terjadi di 3 lokasi, yakni di Magelang, rumah pribadi di Saguling, serta rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Hingga pemeriksaan kedua, Putri masih diberikan keringanan oleh penyidik untuk tidak ditahan. Lagi-lagi dengan alasan memiliki buah hati berusia balita dan atas pertimbangan kondisi kesehatan. Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Namun meski tidak ditahan, mulai minggu depan Putri Chandrawati dijadwalkan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pertama yang dijalani Putri Chandrawati pada Jumat 26 Agustus pekan lalu. Pemirsa, tersangka Putri Chandrawati resmi dicekal bepergian ke luar negeri usai dirinya tidak ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri. Kebijakan tersebut diambil setelah statusnya sebagai tersangka atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Tersangka kelima atas pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati yang menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri pada Rabu kemarin. Penyidik Bareskrim tidak menahan istri dari mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Pihak kepolisian yang tidak menahan Putri Chandrawati dengan alasan kemanusiaan dibenarkan kuasa hukumnya, Arman Hanis. Kuasa hukum istri Sambo mengklaim penyidik telah mengabulkan permintaan kliennya sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP. Dan juga Ibu Putri sudah dicekal, jadi nggak mungkin kemana-mana lah. Kami menjamin juga selaku tim penasihat hukum, kami menjamin Ibu Putri akan kooperatif setiap ada pemanggilan untuk pemeriksaan sampai dengan tahap persidangan. Berdasarkan aturan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Putri Chandrawati dicekal selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 Agustus hingga 11 September 2022. Seperti diketahui, Putri Chandrawati ditetapkan tersangka kelima kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua pada 19 Agustus 2022. Putri juga dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu atas kasus tersebut.
KBRI Newsroom masih akan kembali usai jeda berikut dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.